Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak ucapkan semoga Ananda selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi kewarganegaraan digital. Kepada Ananda nanti di pertengahan di akhir video akan ada tugas untuk membuat video. Materi sudah bisa diambil di learning atau di classroom, sudah Bapak letak di classroom untuk materi ini. Baik, untuk pertama, apa itu warga digital? Warga digital adalah seseorang yang dapat berkomunikasi melalui internet ya, baik itu secara video, baik secara chatting, dan bisa melalui media lainnya. Yang penting dia berhubungan dengan internet. Adapun kewarganegaraan digital itu didefinisikan sebagai norma perilaku yang dapat dan bertanggung jawab terkait dengan penggunaan teknologi. Jadi Ananda bertanggung jawab penuh terhadap teknologi yang dipakai. Jadi apapun yang Anda sebutkan itu menjadi tanggung jawab murni dari Ananda. Adapun komponen-komponen digital dibagi menjadi 9 komponen ya. Yang itu komponen pertama adalah akses digital. Seperti Anda ketahui, akses digital ini adalah perangkat untuk berkomunikasi melalui digital ya. Bisa menggunakan handphone, laptop, atau komputer, yang penting terhubung dengan dunia maya. Kemudian komunikasi digital. Komunikasi digital bisa melalui chatting ya, atau email atau SMS. Jadi itu sudah Anda gunakan. Jadi Bapak rasa untuk komunikasi digital sudah tahu. Jadi seperti WA, kemudian chatting Facebook ya, itu juga adalah komunikasi digital. Lalu literasi digital adalah proses mengajar mengenai teknologi dan pemanfaatan teknologi. Jadi Ananda membaca dulu ya tentang literasi digital. Jadi bisa mengenai tentang teknologi-teknologi yang terbaru di saat sekarang ini, kemudian pemanfaatan teknologi tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian komponen keempat itu adalah hak digital. Hak digital adalah setiap warga digital harus ikut membantu memanfaatkan teknologi secara benar ya, mengikuti tata krama yang berlaku baik bersifat tersirat maupun yang tersurat ya. Jadi tidak boleh melakukan pembohongan secara besar ya. Contohnya adalah menggunakan akun palsu ya, atau memberikan informasi yang memancing emosi dari warga digital ya. Jadi kalau Anda itu bertanggung jawab penuh terhadap yang Anda informasikan. Kemudian etiket digital dibuat dengan tujuan untuk menjaga perasaan dan kenyamanan pengguna lain. Jadi tidak boleh Anda memposting nyindir-nyindir ya, tidak boleh sindir-sindir kawannya. Kalau memang tidak, itu bisa diomongkan secara langsung, karena apa yang Anda posting itu menjadi tanggung jawab Anda masing-masing. Kemudian ada keamanan digital. Keamanan digital ini mengamankan data Anda dari orang yang tidak bertanggung jawab ya, ataupun ada perangkat yang rusak. Jadi bisa dilakukan dengan cara menginstal antivirus ya. Kemudian hukum digital. Jadi hukum digital ini ada 5 aspek ya. Yang pertamanya adalah hak cipta, merek dagang, kemudian pencemaran nama baik, privasi, dan yuridiksi. Jadi Ananda punya hukum di digital ini sesuai dengan Undang-Undang ITE ya. Undang-Undang ITE itu mengatur tentang penggunaan media informasi setiap warga digital ya. Jadi Anda bisa dikenakan hukum ya jika mengenai dari 5 aspek yang sudah Bapak sebutkan ya.
Jadi tidak boleh kita plagiat ya. Plagiat itu mengambil punya orang ya. Kemudian dimasukkan ke akun kita ya. Contohnya misalnya Anda punya cover lagu tapi tidak menyebutkan lagunya dari mana atau tidak izin dari penciptanya. Kemudian transaksi digital ya, sekarang sudah seperti yang Anda kenal, ada e-market ya. Jadi pasarnya itu sudah secara digital. Sering Anda temui yang seperti contohnya adalah Shopee, Lazada, Toko Bagus, OLX, Blibli ya, kemudian Traveloka, itu media-media transaksi digital yang bisa Anda gunakan. Kemudian kesehatan digital ini menyangkut dari penggunanya ya, seperti kesehatan mata, telinga, tangan, dan seluruh badan Anda ya. Jadi Anda jangan terlalu lama bermain komputer ya. Itu adalah 9 komponen dasar dalam kewarganegaraan digital. Jadi sebagai pengingat kita ya, agar Ananda tidak salah menggunakannya, itu ada kita kenal dengan nama Think ya, THINK ya. Jadi THINK ini yang pertama itu adalah benar ya, true ya. Jadi pastikan yang Anda berikan itu sumbernya benar ya. Contoh sekarang yang lagi hangat ya, yang lagi hangat di media sosial ya, itu adalah tentang Vicky Naki ya dengan Dayana. Jadi Ananda jangan sampai salah. Jadi harus pastikan dulu datanya benar. Kemudian yang Anda omongkan itu apakah menyakitkan atau hurtful ya. Jadi perasaan orang lain. Jadi kalau Anda posting sesuatu jangan sampai menyakiti orang lain. Kemudian ilegal ya. Contohnya itu adalah apakah yang Anda berikan itu, link yang Anda berikan itu legal ya. Contohnya tidak boleh membagikan aplikasi yang sudah ada jamunya ya. Jamu itu serial numbernya tidak diperbolehkan untuk posting seperti itu. Jadi suruhlah kepada user atau penonton menggunakan aplikasi yang berbayar ya. Kemudian pentingkah ya? Pentingkah itu necessary ya. Jadi apakah itu penting yang Anda posting itu? Kalau tidak penting tidak usah. Jika itu mengganggu orang lain ya. Ingat masih ada undang-undang ITE ya. Kemudian gunakanlah bahasa yang santun atau kind ya. Jadi Anda harus menggunakan bahasa yang santun, tidak boleh pakai bahasa umpatan ya. Baik, itu adalah pengingat kita ya. Jadi Anda kalau selama berselancar di dunia maya ya, Think ini adalah pengingat kita untuk mengatur bahwasanya kita itu bisa menggunakan media dunia maya ya secara baik dan benar. Demikian untuk pengenalan tentang kewarganegaraan digital yang terdiri dari 9 komponen, kemudian pengingatnya adalah Think, agar Ananda selalu rajin belajar dan tidak asal-asal bicara selama di dunia maya. Baik, demikian untuk videonya. Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.